Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kami bertiga akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Dewi Ayunur Wulandari Mkom yang bertemakan KUI atau antrean dengan judul proyek program antrean bank ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang bernama saya sendiri Aryan Ilham Nafian. Saya Francisco. Saya Muhammad Iqbal Septiana. Penjelasan yang pertama yaitu KUI. Struktur data antrian KUI adalah suatu bentuk khusus dari list linear. Dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yang disebut sisi belakang atau ekor tail. Dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya, yang disebut sisi depan atau kepala head. Dari linked list. Prinsip antrean ada FIFO, first in first out, ada FCFS, first come first serve. Yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Lanjut. Selanjutnya ada kelas antrean. Mengimpor modul OS. Modul ini menyediakan berbagai fungsi yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Lalu membuat kelas dengan nama antrean. Selanjutnya menginisialisasi kelas melalui konstruktor init dengan parameter nama layanan dan max size. Ada beberapa atribut yang diberikan nilai awal untuk setiap objek kelas antrean, yaitu self nama layanan diisi dengan parameter nama layanan. Self size diisi dengan parameter max size. Self current size diisi dengan nilai awal 0. Self long diisi dengan nilai awal 1. Save item diatur sebagai list kosong. Berikut ada contoh, ada screenshotan dari program kelas antrian. Lanjut. Berikutnya ada fungsi item kosong. Fungsi item kosong dalam kelas antrean. Pada fungsi ini kita akan membuat percabangan di mana kondisinya jika save current size sama dengan 0, maka akan menjalankan statement return atau kembalikan nilai true. Selain itu, maka akan return atau kembalikan nilai false. Dan di sebelah kanan ada potongan screenshot dari program fungsi item kosong. Lanjut. Fungsi item penuh. Fungsi item penuh dalam kelas antrean. Pada fungsi ini hampir sama dengan fungsi item kosong. Hanya kondisinya yang berbeda. Di sini jika save current size sama dengan save size, maka akan menjalankan statement return true. Selain itu, maka akan return atau kembalikan nilai false. Dan ini ada codingan. Lanjut. Francisco, silakan dilanjut. Fungsi tambah item. Fungsi tambah item dalam kelas antrian pada fungsi ini akan melakukan clear screen dengan OS system atau CLS, lalu mencetak judul, lalu ada percabangan dan memanggil fungsi item penuh. Jika return dari fungsi item penuh true, maka akan menjalankan statement true. Selain itu, pengguna akan diminta input dan disimpan di variabel item. Lalu akan ada percabangan dengan kondisi jika item sama dengan kosong, maka akan meminta input ulang dengan menjalankan fungsi tambah item kembali. Next. Selain itu, maka akan melakukan self.items.appends, di mana data yang dimasukkan dalam tipe string dengan isian self.no dan variabel item selanjutnya akan mengupdate nilai dari self.current
dot size sama dengan len tanda kurung self dot items. Panjang atau banyaknya data di list self dot item, lalu akan mencetak data yang akan ditambahkan ke antrian dan melakukan increment pada self dot no. Lalu akan mencetak tekan enter untuk melanjutkan dibarengi dengan input kosong untuk menjadi program. Setelah menekan enter, maka akan memanggil fungsi menu dot utama. Programnya kalian bisa lihat di bawah ini. Next. Fungsi hapus item. Fungsi hapus item dalam kelas antrean. Pada fungsi ini akan melakukan clear screen lalu cetak judul, lalu ada percabangan dengan kondisi item kosong. Jika item kosong false, maka akan membuat variabel dengan isian dari self.items.pop tanda kurung 0. Selanjutnya mengupdate nilai self.current.size dan mencetak penghapusan data antrean. Lalu akan mencetak tekan enter untuk melanjutkan dibarengi dengan input kosong untuk menjadi program. Setelah itu menekan enter, maka akan memanggil fungsi menu dot utama. Next. Fungsi daftar antrean. Fungsi daftar antrean dalam kelas antrean. Pada fungsi ini akan melakukan percabangan dengan kondisi fungsi item kosong. Jika return item kosong true, maka akan mencetak antrean kosong. Selain itu, akan membuat variabel daftar dengan perintah join self.items ke baris baru dan mencetak daftar antrean saat ini. Codingannya bisa kalian lihat di bawah. Lalu ada fungsi info item. Pada fungsi ini akan mencetak informasi dari antrean, mulai dari kapasitas maksimal, banyak isi data antrean, dan informasi antrean. Jika item kosong true, maka data antrean kosong. Jika false, maka mencetak antrean selanjutnya dan antrean terakhir. Codingannya seperti yang di atas ini. Next. Fungsi pilih menu. Fungsi pilih menu ini sudah tidak berada dalam kelas antrean. Pada fungsi ini terdapat parameter X. Percabangan dengan kondisi jika X sama dengan 1, maka akan membersihkan layar dan mencetak judul serta menu layanan yang tersedia. Lalu meminta pengguna untuk menginput menu yang akan dipilih dan disimpan pada variabel pilihan. Lalu akan ada percabangan pilihan dengan kondisi jika pilihan sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi tambah item dari objek CS. Jika pilihan sama dengan 2, maka akan memanggil fungsi tambah item dari objek TL. Jika pilihan sama dengan 3, maka akan memanggil fungsi menu utama. Selain itu, akan memanggil fungsi error dengan parameter gagal menu dan mengembalikan fungsi pilih menu dengan parameter 1. Codingannya seperti yang di sebelah kiri atas. Nah, jika kalian memilih X sama dengan 2, maka akan membersihkan layar lalu mencetak judulnya. Memanggil fungsi daftar antrean dari objek CS, lalu mencetak garis pembatas dan memanggil fungsi daftar antrean dari objek TL. Lalu akan mencetak tekan enter untuk melanjutkan dibarengi dengan fungsi input kosong untuk menjadi programnya. Setelah menekan enter, maka kalian akan memanggil fungsi menu utama. Jika kondisinya X sama dengan 3, maka akan membersihkan layar, lalu mencetak judul, serta menu layanan yang tersedia. Lalu meminta pengguna untuk menginput menu yang akan dipilih dan disimpan pada variabel pilihan. Lalu akan ada percabangan pilihan dengan kondisi jika pilihan sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi hapus item dari objek CS. Jika pilihan sama dengan 2, maka akan memanggil fungsi hapus item dari objek TL. Jika pilihan sama dengan 3, maka akan memanggil fungsi menu utama. Selain itu, akan memanggil fungsi error dengan parameter gagal menu dan mengembalikan fungsi pilih menu dengan parameter 3. Codingannya seperti yang bisa kalian lihat di sebelah kiri. Next. Jika kalian memilih X sama dengan 4, maka yang akan muncul adalah mencetak judul, lalu memanggil fungsi info item dari objek CS, lalu mencetak garis pembatas dan memanggil fungsi info item dari objek TL.
lalu akan mencetak, tekan enter untuk melanjutkan dibarengi dengan input kosong untuk menjeda program. Setelah menekan enter, maka akan memanggil fungsi menu utama. Next. Jika X sama dengan 5, maka akan membersihkan layar dan mencetak pemberitahuan Anda telah keluar dari program. Selain itu, jika kalian memilih angka yang keluar dari 1 sampai 5, maka yang dicetak adalah pemberitahuan layanan yang dipilih tidak tersedia, lalu akan mencetak tekan enter untuk melanjutkan dibarengi dengan input kosong untuk mencegah program. Setelah menekan enter, maka akan memanggil fungsi menu utama atau kembali lagi seperti yang di awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Muhammad Iqbal Septiana. Di sini kita akan membuat fungsi error. Fungsi error ini sudah tidak berada dalam kelas antrean. Pada fungsi ini terdapat parameter X, percabangan dengan kondisi jika X sama dengan gagal menu tipe string, maka akan membersihkan layar dan mencetak pemberitahuan bahwa menu yang dipilih tidak tersedia. Itu akan mencetak tekan enter untuk melanjutkan dibarengi dengan input kosong untuk menjeda program. Berikut adalah potongan dari program yang kita buat. Lalu ada fungsi inisialisasi CS. Ini fungsi inisialisasi CS ini sudah tidak berada dalam kelas antrean. Pada fungsi tersebut, perulangan while tanpa kondisi dalam perulangan akan membersihkan layar dan mencetak judul. Lalu akan ada block try and except. Di dalam block try akan ada percobaan penginputan variabel max size dengan tipe integer. Lalu akan percabangan jika max size lebih besar dari 0, maka perulangan akan berhenti atau melakukan break. Selain itu akan mencetak kapasitas harus di atas 0 dan melakukan perulangan kembali dengan fungsi continue. Jika mendapatkan value error saat penginputan, maka akan menjalankan block except value error. Kalau sudah keluar dari perulangan, maka fungsi akan mengembalikan nilai max size. Berikut adalah potongan dari screenshot programnya. Lalu ada fungsi inisialisasi TL. Fungsi inisialisasi TL ini sudah tidak berada dalam kelas antrean. Pada fungsi ini hampir sama dengan fungsi inisialisasi CS. Yang membedakan hanya cetakan kata CS diganti dengan teller. Fungsi ini jika sudah keluar dari perulangannya akan mengembalikan nilai dari max size-nya. Berikut adalah screenshot dari programnya. Lalu ada fungsi info. Fungsi info ini sudah tidak berada dalam kelas antrean. Pada fungsi ini akan mencetak informasi kapasitas maksimal antrean CS dan teller. Terdapat percabangan dengan kondisi jika current size sama dengan 0, maka antrean kosong. Jika current size sama dengan size, maka akan penuh. Selain itu akan mencetak terisi current size dibarengi dengan string orang. Current size dan size diambil dari objek CS dan TL. Di samping kanan adalah screenshot dari programnya. Lalu ada fungsi menu utama. Fungsi menu utama ini sudah tidak berada dalam kelas antrean. Pada fungsi ini akan membersihkan layar dan mencetak judul. Kemudian memanggil fungsi info dan mencetak daftar layanan yang tersedia di program. Lalu pengguna diminta untuk menginput nomor layanan yang akan digunakan dan disimpan di variabel pilihan dengan tipe string. Lalu memanggil fungsi pilih menu dengan parameter dari variabel pilihan. Di samping kiri atas adalah screenshot dari kode programnya. Lalu ada fungsi untuk menjalankan program kita membutuhkan pada kode CS sama dengan antrean dengan parameter CS dan fungsi inisialisasi CS. Kita akan melakukan inisialisasi objek CS dengan kelas antrean dengan isi parameter CS dan memanggil fungsi inisialisasi CS. Lalu pada kode TL sama dengan antrean dengan parameter teller dan inisialisasi TL,
kita akan melakukan inisialisasi objek TL dengan kelas antrean dengan isi parameter teller dan memanggil fungsi inisialisasi TL. Setelah itu kita akan memanggil fungsi menu utama untuk menjalankan program utama. Fungsi ini akan menampilkan menu utama dari program antrean bank ini. Lalu akan ada pengetesan programnya juga. Nah, ketika program di run, maka akan muncul tampilan judul inisialisasi awal kapasitas antrean CS. Jika di sini kita akan menginput nilainya itu 0, maka dia akan meminta input ulang dengan pesan kapasitas maksimal harus di atas 0. Silakan input ulang. Jika kita mengisi dengan karakter, maka sama akan mengirimkan pesan dengan tolong gunakan hanya angka yang barusan Anda input mengandung karakter. Sini kita akan mencoba 4 dan teller juga sama dengan yang CS tadi jika ada kesalahan. Nah, setelah inisialisasi awal itu sudah sukses, maka akan melanjutkan dengan menu utama. Di menu utama ini terdapat info dari kapasitas maksimal tiap antrian dan isinya. Lalu ada daftar layanan 1, 2, 3, 4, 5. 1 menambahkan data antrean, 2 daftar data antrean, menghapus data antrean, informasi data antrean, dan keluar dari program. Di sini jika kita memilih di luar dari daftar layanan yang tersedia, maka akan memunculkan layanan yang Anda pilih tidak tersedia. Silakan pilih ulang. Jika kita menggunakan karakter, sama akan muncul fungsi yang error itu. Jika kita memilih 1 dan akan memunculkan menu layanan baru yaitu 1, 2, dan 3. 1 itu untuk menambahkan data antrean CS, 2 menambahkan data antrean teller, 3 kembali ke menu utama. Di sini saya menambahkan data antrean CS dengan nama Aroyan Ilham Nafian. Maka akan memunculkan data antrean dengan nama Aroyan Ilham Nafian mendapatkan nomor antrean nomor 1 ke bagian CS. Setelah itu di info sini akan terupdate dia sudah terisi 1 orang. Jika kita menambahkan yang teller, di sini akan memunculkan pesan sudah ada kesalahan ternyata. Dan di sini akan terupdate lagi. Jika kita memilih menu layanan 2, dia akan menampilkan daftar antrean CS saat ini. Jika kita memilih 3, dia akan menghapus data antrean dari CS. Jika kita memilih menu layanan 1, dan info akan menampilkan CS sama dengan 0. Jika kita memilih 4, dia akan menampilkan informasi kapasitas, terus banyak isi, dan informasi antreannya. Jika antrean 0, dia akan menampilkan data CS 0. Jika itu ada antriannya, dia akan menampilkan antrian selanjutnya. Karena ini hanya ada 1 data, dia selanjutnya itu Francisco dan terakhir Francisco juga. Jika kita memilih 5, dia akan keluar dari program. Dengan dibuatnya program antrean bank ini diharapkan bisa mempermudah dan mengatur antrean. Program ini dirancang untuk membantu mengorganisir antrean layanan CS dan teller dengan efisien. Namun apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam program, mohon dimaklumi karena tidak ada program yang sempurna. Setiap masukan atau saran untuk perbaikan akan sangat dihargai guna meningkatkan kualitas dan fungsionalitas program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau yang lainnya, mohon maafkan.